Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua. Ketemu lagi dengan saya Kiama Orchid. Di video kali ini saya akan mengulas tentang bagaimana cara agar keki atau tunas anggrek dendrobium segera berakar banyak, tumbuh dengan baik sehingga segera dapat dipisahkan dari induknya. Apabila tanaman atau akar dari anggrek dendrobium panjang pohon kekinya sudah sekitar 20 cm, kemudian akarnya sudah banyak, tentu saja sudah siap dipisahkan dari induknya seperti ini. Apalagi sudah dipasangkan papan pakis. Nah, untuk menjadi seperti ini, awalnya adalah keki yang seperti ini bentuknya. Keki baru dengan ukuran sekitar 1 cm, kemudian ada akarnya yang baru beberapa. Di sini baru ada 5, sudah terlihat hijau. Nah, untuk mendapatkan akar yang segera tumbuh banyak, kemudian kekinya juga segera tumbuh tinggi, tentu saja ada beberapa proses yang harus kita lakukan. Karena apabila tanpa kita rangsang pertumbuhan akarnya, kadang-kadang sampai besar, kekinya pun akarnya hanya beberapa saja, tidak banyak. Untuk keki yang lain, diperlakukan sama. Untuk keki yang berdampingan, kemudian ukurannya juga sudah cukup sama ukurannya, tentu harus kita perlakukan secara khusus dan baik sehingga akarnya dapat tumbuh dengan baik. Yang kita lakukan awal mula pada waktu ukuran keki masih sekitar 1-2 cm adalah saya memberinya pada bagian akarnya, saya olesi dengan getah lidah buaya. Hal ini saya lakukan paling sedikit seminggu sekali, lebih sering seminggu 2 kali, sehingga akar pada keki ini akan terangsang tumbuh maksimal. Pada bagian akarnya juga pada bagian induknya, batang induknya, sekitar di kekinya. Untuk keki yang lebih besar pun saya lakukan hal yang sama. Saya oles-oleskan getahnya ke bagian akar-akarnya secara perlahan-lahan sehingga akarnya tidak rusak. Karena apabila tidak kita lakukan perlahan-lahan, takutnya nanti akarnya rusak. Kita lakukan secara perlahan-lahan, secara rutin, paling tidak seminggu 2 kali atau paling sedikit seminggu sekali. Seperti ini ya sahabat semua, caranya cukup mudah dipraktekkan di rumah. Dan dari getah lidah buaya ini sangat bermanfaat untuk pertumbuhan keki dari anggrek dendrobium ini maupun jenis anggrek lainnya. Cukup mudah ya sahabat semua. Jika memang ini mudah dilakukan, silahkan klik tombol like pada video ini. Kemudian untuk cara yang kedua, saya menggunakan yat pengatur tumbuh. Yang pertama saya menggunakan cara yang alami, yang kedua saya juga menggunakan yat pengatur tumbuh. Walaupun ini produk pabrik, tapi ini saya rasa saya praktekkan ini baik untuk pertumbuhan pada anggrek, karena memang yat pengatur tumbuh ini memang tugas utamanya adalah membantu proses pertumbuhan akar dan tunas pada anggrek. Dosisnya kita sesuaikan. Untuk 2 liter air saya menggunakan 1/5 tutup botol. Terlihat ya sahabat. Kemudian saya masukkan ke dalam botolnya. Kemudian selanjutnya kita aduk secara merata. Kita tutup, kita aduk, kemudian selanjutnya kita pompa. Kita pompa secukupnya sampai air yang ada di dalam wadah ini siap kita gunakan, siap kita semprotkan pada akar atau keki dari tunas dendrobium yang akan kita semprot. Nah, penggunaan yat pengatur tumbuh ini bisa selang-seling dengan penggunaan lidah buaya. Caranya cukup mudah, langsung kita semprotkan pada bagian akarnya, kemudian juga pada bagian daunnya, tunasnya, sehingga dapat tumbuh dengan baik dan maksimal. Nah, ini juga kita lakukan pada keki-keki yang baru, yang masih ukurannya sekitar 1 cm tadi. Untuk keki yang sudah besar pun, baik juga kita semprot dengan yat pengatur tumbuh. Bahkan bukan hanya keki, tapi
tumbuhan atau tanaman lain atau anggrek jenis Dendrobium yang lain, karena hal ini nanti akan memacu pertumbuhan akar baru. Jadi kita semprotkan di bagian bawah dekat media pada pangkal batangnya, sehingga nanti pada anggrek tersebut akan muncul tunas baru. Nah, untuk plan yang sudah siap seperti ini caranya cukup mudah ya sahabat. Nanti tinggal kita potong apabila akar-akarnya sudah menempel pada papan pakisnya. Nah, ini untuk kekinya tingginya sudah sekitar 30 cm, sudah siap untuk dipisahkan. Caranya pun cukup mudah, tinggal kita potong, kita taruh ke dalam pot kemudian atau kita tempel di pohon, karena hal ini atau anggrek ini sudah akarnya menempel pada papan pakis. Jadi alangkah sangat mudahnya. Di sini juga akar-akarnya tumbuh dengan baik. Pada ujung-ujung akarnya ada hijau, itu menandakan akarnya tumbuh dengan baik. Dengan adanya sirkulasi udara yang cukup juga akan memacu dari pertumbuhan anggrek ini. Nah, ini untuk kondisi daunnya sudah siap juga ya sahabat. Kemudian apabila kita perhatikan secara detail, pada ujung-ujung dari akar ini ya sahabat terlihat hijau, dan ada beberapa dari akar anggrek ini yang sudah masuk ke dalam papan pakis, sehingga akan memudahkan kita pada waktu memindahkan atau memisahkan anggrek ini dengan inangnya, kita tanam di tempat yang baru. Nah, kita perlu perhatikan juga untuk daunnya. Apabila daunnya sudah cukup banyak seperti ini, sudah bisa kita potong juga. Ini ada juga keki yang belum saya pasang dengan papan pakis. Sebenarnya bisa dipotong dengan cara seperti ini langsung, namun alangkah baiknya kita pasang media terlebih dahulu. Jadi nanti kemungkinan anggrek ini eksis atau tumbuh dengan baik lebih besar. Seperti ini. Nah, sahabat semua, dengan adanya cara-cara ini, semoga hal ini dapat menambah wawasan sahabat semua dalam merawat anggrek, terutama Dendrobium. Bagaimana caranya agar akar keki dapat tumbuh dengan baik dan rimbun tidak hanya 1-2, sehingga nanti pada waktu anggreknya ini dipisahkan dari induknya dapat tumbuh dengan baik dan subur. Semoga informasi ini bermanfaat. Dukung terus Kia Ma Orchid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.